Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Fauji dengan nomor induk mahasiswa 2108102090. Program studi Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas D. Saya di sini akan mengumpulkan tugas mata kuliah Ilmu Bayan wal Badi dengan dosen pengampu Bapak Maman Zuliman SAGMA. Selanjutnya kita akan membahas tentang fasohah al-kalimah. Kata fasih dalam bahasa Arab terambil dari kata al-fasohah. Kata tersebut memiliki arti terang atau jelas. Suatu kalimat dinamakan fasih apabila kalimat itu terang pengucapannya ataupun jelas artinya dan bagus susunannya. Yang pertama yaitu kalimat fasihah atau kata fasih. Suatu kata disebut fasih atau jelas jika kata tersebut tidak dimasuki aspek-aspek berikut. Yang pertama, tanapur al-huruf, yakni kata-kata yang sukar diucapkan. Contohnya yaitu aku membiarkannya makan rumput. Yang kedua yaitu gorobah al-istimal, yakni suatu ungkapan yang terdiri dari kata-kata yang asing, jarang dipakai dan tidak diketahui banyak orang. Contoh, mengapa kalian berkumpul padaku seperti menonton orang gila? Pergilah. Yang kedua yaitu kalam fasih. Kalam fasih artinya kalam yang baik, indah, mudah diucapkan dan dipahami. Suatu kalimat dinilai fasih apabila terhindar dari hal-hal berikut. Yang pertama, susunan kalimat tidak tanapur, yakni tidak tersusun dari kata-kata yang berat atau sukar diucapkan. Bisa jadi kata-kata fasih akan tetapi susunan sulit diucapkan, maka ia termasuk kepada tanapur al-kalimat. Contohnya, adapun kuburan musuh itu di tempat sunyi dan tiada kuburan lain dekat kuburan itu. Yang poin B, susunan kalimat tidak ada full ta'lib, yakni susunan kalimat yang lemah sebab menyalahi kaidah ilmu nahwu ataupun sorof. C, adanya takkid lafz, yakni keracuan pada kata-kata. Contohnya, tiadalah seorang pun yang menyerupainya kecuali raja yang bapak ibunya itu masih hidup, yaitu bapaknya yang dimaksud yaitu Ibrahim yang menyerupai dia. Poin D, takkid maknawi. Contohnya, aku mencari tempat yang indah jauh dari kamu sekalian agar kamu kelak menjadi dekat denganku dan supaya kedua mataku mengucurkan air mata kemudian supaya menjadi kerak. Poin E, ada banyak pengulangan kata-katanya. Yang E, penggabungan kata yang beruntut, yang dimana penggabungan kata yang beruntut pada contoh yang ada, yang dimana menimbulkan ketidakfasihan pada suatu kalimat. Yang ketiga yaitu mutakallim fasih. Kita masuk ke pengertian ilmu bayan. Menurut bahasa, bayan artinya terbuka atau jelas. Ilmu bayan berasal dari bahasa Arab yang artinya kias atau kiasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti antara lain perbandingan, persamaan, sindiran, dan analogi. Maksudnya menjelaskan satu makna dengan berbagai ungkapan atau berbagai uslub. Apakah dengan uslub perumpamaan atau dengan uslub metafora atau personifikasi atau dengan uslub kiasan lainnya. Tergantung kepada situasi dan kondisi. Menurut yang pertama, menurut istilah ilmu balaghah. Yang kedua menurut Al-Khodari. Yang ketiga menurut Wahab Muhsin. Dan keempat menurut Ru'yatul Hilal dan Yayan Nurbayan. Ruang lingkup ilmu bayan menurut pengertian pada para ahli. Yang pertama ada at-tashbih, yaitu membahas tentang penyerupaan suatu ataupun musyabah dengan sesuatu yang lainnya atau musyabah bih.
Objek pembahasan meliputi pengertian, rukun, jenis, dan tujuan. Yang kedua al-majaz, yakni gaya bahasa metafora, yang dimana yakni gaya bahasa yang merupakan kelanjutan dari tasbih. Yang ketiga yaitu al-kinayah, yakni gaya bahasa metonimi, atau al-kinayah yakni bahasa yang pembahasannya meliputi pengertian jenis dan tujuan pengungkapannya. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu badi. Ilmu badi adalah ilmu yang mengetahui macam-macam cara memperindah pembicaraan yang sesuai dengan keadaan. Cara-cara ini memperindah dari arti makna, maka disebut dengan muhassinat ma'nawiyah. Ada yang untuk memperindah lafaz maka dinamai muhassinat lafdiyah. Secara etimologi kata badi menunjukkan sesuatu yang indah dan tidak ada sebanding dengannya. Kata badi yang bermakna isim fa'il seperti yang tercermin dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Ruang lingkup pembahasan ilmu badi yang pertama yaitu al-muhassinat labdiyah, keindahan lafaz. Topik pembahasan yang termasuk al-muhassinat labdiyah adalah jinas, kutipan saja. Yang kedua yaitu al-muhassinat ma'nawiyah, al-ma'nawiyah, keindahan makna, termasuk ke dalam tauriyah, tibak, al-muqabbalah, at-ta'lil, usulin al-hakim. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.